똑바로 보고 말하라고. 아이고 이쁘다. Mengisahkan persahabatan di antara Lee Eun-seo dan Han Sun-woo selama 20 tahun lamanya harus tinggal bersama selama kurang lebih 2 minggu. Hal itu disebabkan Eun-seo mendapat tantangan untuk menulis lagu soal cinta bertepuk sebelah tangan bersama Sun-woo untuk saling berbagi kisah cinta satu sama lain yang mulai tumbuh di antara mereka benih-benih cinta selama 2 minggu. Film pun dimulai wanita bernama Lee Eun-seo yang merupakan penulis lirik lagu yang berjiwa jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Ia mempunyai sahabat yang selalu menemaninya selama 20 tahun terakhir, serta mendukungnya untuk menggapai semua impiannya. Han Sun-woo merupakan fotografer yang tidak banyak omong, memiliki kepribadian hangat serta penuh perhatian. Suatu ketika Eun-seo harus melakukan pemotretan untuk kepentingan pekerjaan. Alasan Eun-seo selalu datang ke studio Sun-woo karena selalu memotret sisi terbaiknya yang begitu sangat cantik dan gratis pula. Hubungan mereka sangatlah akrab, mungkin mempunyai perbestian yang cukup lama. Tak heran mereka tidak sungkan untuk saling terbuka satu sama lain, serta mengetahui sisi buruk satu sama lain. Tak berselang lama, Sun-woo pun mengingatkan Eun-seo bahwa ia akan terlambat menemui komponis Park Kang nantinya jika kelamaan di studionya. Lantas Eun-seo pun panik bahwa ia akan terlambat. Tetapi sebelum berangkat, Eun-seo meminta pendapat Sun-woo mengenai penampilannya apakah sudah cantik. Berkali-kali Eun-seo terus meminta tanggapan Sun-woo mengenai penampilannya. Karena Sun-woo ini sedang sibuk bekerja, jadi ia tidak sempat melihat penampilan sahabatnya dan hanya berkata sangat cantik tanpa memandangnya. Alhasil Eun-seo pun mencoba memalingkan wajah Sun-woo kepadanya agar ia melihatnya. 똑바로 보고 말하라고. 아이고 이쁘다. 28세 취향이 참. 남의 물건 Scene dilanjutkan Eun-seo bertemu dengan Park Kang untuk memperlihatkan mengenai lirik lagunya. Akan tetapi lagu yang ditulis Eun-seo terlihat ceria, bahkan tidak nyata seperti orang yang mendapatkan cinta bertepuk sebelah tangan, serta merasakan sakit yang sangat mendalam. Untuk menginspirasi orang dengan lagu saat emosinya tersampaikan, Eun-seo pun meminta kesempatan kedua. Ia berjanji akan menulis lirik lagu sesuai dengan yang diinginkannya. Tak berselang lama, ia pun meminta pada Sun-woo bahwa ia telah melakukan kesalahan yang kembali ditolak lantaran menulis lirik lagu yang ceria. Walau seharusnya ia menulis lirik lagu sedih dan menghayat hati yang begitu mendalam seperti kenyataan. Karena minim pengalaman, ia pun meminta bantuan kepada Sun-woo yang sepertinya mempunyai banyak pengalaman soal percintaan, serta pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan. Saat cintanya tidak terbalas, Sun-woo hanya bisa menelan pahit, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia hanya bisa memendam rasa cintanya sendirian. 짝사랑 예쁜 사람처럼. 땅에 작곡가 그 한 명이야? 지금도 나오지. 해맑기만 해. Tidak lama, Eun-seo pun menanyakan kapan ia akan meninggalkan Korea kembali. Rupanya Sun-woo ini akan pergi ke luar negeri kurang lebih 2 minggu lagi mengenai pekerjaannya. Kemudian Eun-seo pun meminta Sun-woo untuk tinggal bersamanya selama 2 minggu sebelum ia pergi ke luar negeri, untuk membantunya menulis lagu tentang cinta tak terbalas. Kendati demikian setuju untuk bobok bareng, Sun-woo malah menolaknya mentah-mentah. Karena Eun-seo ini sangatlah jorok dan banyak sisa ciki yang berserakan di rumahnya serta kotor. Eun-seo pun terus memohon kepada Sun-woo agar tinggal bersamanya karena ia harus menyelesaikan menulis lirik lagu dalam 2 minggu. Tidak ada banyak waktu lagi bagi Eun-seo. Padahal rumah Eun-seo ini lebih luas ketimbang Sun-woo tinggal bersama Dong Hyeon yang cukup sempit untuk tinggal berdua. Eun-seo pun harus menelan pahit dengan Sun-woo yang bersikukuh tidak mau tinggal bersamanya, meski persahabatan mereka cukup lama. 싫어. 왜? 니네 집 들어가서. 많이 깨끗해. Lantas Sun-woo pun mengantarkan Eun-seo pulang ke rumahnya karena mabuk berat. Sepanjang jalan Eun-seo terus gugurutu soal cinta tak terbalas. Ia tidak paham karena belum pernah merasakannya.
Hal itulah yang membuatnya merasa gelisah harus menulis lagu Cinta Tak Terbalas. Kesedihan Enso semakin menjadi-jadi saat ia terus kalah mengambil boneka dari mesin capit boneka, yang membuat Sunwo harus mengendongnya. Akan tetapi Enso terus kepo mengenai kekasih Sunwo yang tidak pernah diceritakannya kepada Enso. Ia terus membujuk Sunwo untuk menunjukkan foto wanita pujaannya kepadanya, karena ia berjanji akan membelikan minuman untuk merayakannya. Enso pun meminta Sunwo untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, serta mengikuti kata hatinya demi mendapatkan foto yang baik. Suatu hari Sunwo pun harus tinggal di studionya karena pacar Dong Hyeon ada di rumahnya, yang membuatnya tidak bisa pulang. Atas permintaan Dong Hyeon, 하게 살아. 그래야 솔직하게 찍지. 오늘은 설득을 못해. Scene diperlihatkan ke masa kelam di mana Sunwo ini ternyata sudah menyukai Enso sejak 4 tahun lalu. Namun ia sangat ragu untuk mengatakan perasaannya kepada Enso, yang mungkin akan menghancurkan persahabatannya yang terjalin cukup lama akan kandas seketika karena ia mencintai sahabatnya sendiri, yang akan membuat perubahan sikap keduanya menjadi canggung. Sunwo pun hanya bisa memendam benih-benih cintanya yang membuatnya menjadi sangat dilema jatuh cinta pada sahabat sendiri. Lantas ia pun mengurung niatnya untuk perasaan cintanya tersebut terhadap orang yang dicintainya, serta hanya bisa terdiam karena dia sudah mempunyai pacar dan hanya bisa mendukungnya. 언니 올 때 막걸리도. Singkat waktu, Enso yang enak-enaknya bobo diganggu dengan kedatangan Sunwo mendadak ke rumahnya di pagi hari tanpa mengabarinya terlebih dulu. Dan ternyata Sunwo ini setuju akan tinggal bersama Enso. Kemudian mereka berdua membereskan rumah Enso yang sangat berantakan dipenuhi oleh ciki-ciki kesukaannya. Tak cuma itu saja, Sunwo juga sangatlah mahir memasak serta sangat peka mencuci piring. Hal tersebut membuat Enso sangat menyukai makanan yang dibuat Sunwo, serta menambahkan arak beras untuk melengkapi suasananya sampai menghabiskan arak beras beberapa botol. 왜 이렇게 늦게 열어? 움직이지. Dan membuat Enso ini oleng mabuk berat. Berbeda dengan Sunwo yang masih sadar tidak terlalu banyak minum. Sunwo pun mencoba menyelimuti Enso yang kedinginan sambil menatapnya sehingga ia ingin mendekatinya. Namun tiba-tiba Enso ini nyosor duluan memeluk Sunwo yang membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. 아주 좋아. Keesokan paginya Sunwo ini bangun terlebih dulu ketimbang Enso. Ia pun sangat terpesona dengan kecantikan yang dimiliki Enso. Sampai akhirnya Enso pun terbangun, lalu membuatnya terkejut bahwa ia telah memeluk Sunwo dan langsung melepaskan pelukan eratnya itu, serta membuat suasana menjadi canggung satu sama lain. Bahkan Sunwo terus memikirkan perkataannya sendiri mengenai gila kepada Enso. Takut Enso ini mendengarkannya. Enso pun kembali ke rutinitasnya menulis lirik lagu galau. Ia lalu menunjukkannya kepada Sunwo untuk mendengarkan lagunya. Tetapi Sunwo terus memandangi Enso yang lagi asik menulis lirik lagu sampai tidak sadar. Bahkan Enso pun tak sengaja memegang tangan Sunwo yang membuat Sunwo ini seketika menjadi baper. Singkat waktu, Enso pun kembali bertemu dengan Pak Kang. Akan tetapi Sunwo malah keringat dingin dengan Enso pertama kalinya menyetir mobil dan membuatnya sangat takut terjadi hal sesuatu kepadanya. Setibanya Enso dan Sunwo bertingkah kekanak-kanakan mengenai minuman yang disukainya, yang tak lain itu adalah jus jeruk kesukaan Enso yang diperebutkan oleh Sunwo. Sunwo tidak suka mengenai Enso memberitahukan kepada Pak Kang mengenai makanan kesukaannya. Tetapi Sunwo pun terlihat sangat sinis dengan tingkah laku Pak Kang yang membuatnya terlihat cemburu dan bertingkah sangat aneh.
yang membuat Enso tidak enak dengan Pakang atas ketidaknyamanannya. Sepanjang jalan, Enso pun terus gugurutu dengan bertingkahnya Sunwo yang membuatnya sedikit malu, serta membuat keributan di antara mereka keduanya. Sehingga Sunwo pun memutuskan minta diturunkan di jalan. 자, 내가 자의로 놓는 건데 사실 Scene dilanjutkan Dong Hyeon yang merasa sangat gelisah dengan Sunwo yang tidak bisa menepati janjinya, padahal sudah berjanji untuk pameran. Hal tersebut membuat Dong Hyeon sangat kesal karena alasannya adalah Enso. Tapi ia tiba-tiba sangat gembira bahwa Sunwo mempunyai alasan karena wanita yang membuatnya tidak akan pernah pensiun dini. Dong Hyeon berjanji bahwa ia akan mengurus pameran tersebut serta tidak perlu mencemaskannya. Kemudian Enso pun meminta maaf kepada Sunwo karena telah memarahinya. Ia juga membawa bunga serta hadiah celemek untuk hobi Sunwo yang jago memasak. Saat di malam harinya, Sunwo bersama Enso dikejutkan dengan ibu Enso yang mendadak datang ke rumahnya, serta menyidang keduanya. Tak lama, ibu Sunwo pun meminta Sunwo untuk memilih kartu tarot. Karena ibu Enso pandai membaca kartu tarot sehingga ia ketahuan tengah mencintai seseorang yang membuatnya merasa terkejut. Namun saat giliran Enso, si ibu langsung mengemas kartu tarotnya dan percaya bahwa Enso dan Sunwo tidak akan melakukan hal aneh-aneh. 누구 좋아하는 사람 있네? Singkat cerita, mereka berdua pun memutuskan untuk lari pagi saat subuh, agar mereka berdua lebih bugar dan fresh saat kembali menulis lirik lagu serta lebih fokus untuk mendalami kesedihan. Tak berselang lama, Dong Hyeon pun meminta Enso untuk mengirimkan berkas untuk keperluan pameran Sunwo. Karena Sunwo ini sedang di kamar mandi yang membuat Dong Hyeon tidak bisa menunggunya terlalu lama-lama. Lalu Enso pun mulai kepo dengan koleksi foto-foto milik Sunwo. Yang ternyata Sunwo ini menyimpan cukup banyak foto-foto Enso ketika masih kuliah hingga sekarang. Sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan Sunwo yang sudah kembali. Seketika Enso pun terdiam dengan kedatangan Sunwo.